Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kubik seluruh Indonesia. Kembali lagi kita akan membahas soal bahasa Inggris, soal-soal terkait dengan persiapan UTBK. Di sini kita sudah punya 4 soal dalam 2 teks lagi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Oke, nomor 1. Ingat kembali, dalam menjawab soal bahasa Inggris, jangan selalu terpaku pada teks duluan. Usahakan kita lihat soalnya duluan, supaya kita tahu informasi apa yang kita butuhkan dari teksnya, gitu kan. Oke, nomor 1. What is the main idea of the passage? Oke, jadi ini clearly nomor 1, dia mempertanyakan main idea atau ide pokok, ide utama. Ingat kembali prinsipnya, main idea itu harus mencakup keseluruhan isi teks. Jadi kalau misalnya ada teks yang tidak tercakup dalam main idea, berarti main idea-nya masih kurang tepat gitu. Oke, kita lihat. Makanya teknik menjawab soal main idea itu kalau misalnya kita punya teks yang sepanjang ini, itu kita cukup mencari tahu inti pembahasan, kata kunci pembahasan dari tiap paragraf. Ini kemudian nanti kata kunci itu kita simpulkan menjadi satu. Kita lihat kemudian cari opsi mana yang paling sesuai dengan semua kata kunci yang kita buat. Kita mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1 ini kata kuncinya ada di sini. Dia mencoba untuk nge-classify consumer responses. Dia mau mencoba untuk mengklasifikasikan respon konsumer terhadap different individual colors gitu, terhadap warna-warna yang berbeda. Kemudian lihat di sini kalimatnya adalah ada color itu terlalu dependent on personal experience. Jadi di sini maknanya adalah warna itu tergantung daripada pengalaman pribadi. Itu dulu. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa teks ini bahas masalah warna, kan? Oke, tapi what is it about color? Kita lihat teks berikutnya, paragraf berikutnya. With regards to the role that colors plays in branding. Oke, berarti di sini teksnya bahas tentang colors dan branding produk. Itu. Katanya color itu show bahwa ada relationship between brands and colors. Gitu. Oke, berarti kita lihat bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan antara warna dan brand. Kenapa warna dan brand ini penting? Karena katanya di sini dia nge-confirms purchasing intent. Oke. Jadi katanya niat pembelian sebuah produk itu highly dependent upon color. Gitu kan? Di sini lihat coba. Intent is greatly by colors due to the impact they have on how a brand is perceived. Terakhir dilihat bahwa ternyata our brands ini, otak kita itu lebih memilih recognizable brands yang lebih gampang dikenali. Oke. Jadi kita simpulkan. Di paragraf 1 kita mulai perkenalkan dulu bahwa tiap orang mempersepsikan warna berbeda-beda berdasarkan pengalaman pribadinya mereka. Kemudian persepsi ini digunakan oleh brand untuk membuat brandnya mereka. Mereka memperhitungkan color. Kemudian di paragraf ketiga mulai masuk ke pembahasan bahwa ada bukti bahwa ternyata purchasing intent itu dipengaruhi oleh colors. Kenapa? Karena katanya our brains itu lebih memilih brand yang lebih dapat dikenali. Berarti main idea-nya ini terkait dengan bagaimana color ini bisa mempengaruhi alasan kita membeli sebuah produk. Oke, coba kita lihat alpha. Color is more important than quality of product. Ini salah, dia tidak lebih penting. Warna mempengaruhi pilihan customer terhadap produk. Oke, berarti jawabannya B yang benar. Gitu. Ini juga salah karena dia bilang universal. Salah. Color sensitive, oke, yang sensitif adalah buyers-nya, consumer-nya, bukan seller-nya. Brand image of the product is connected to the color. Nah, ini bukan image-nya. Ini cuman masalah simbol-simbolnya kan. Oke, berarti ini salah. Itu. Oke, kita lanjut di teks yang kedua. Nah, sama. Kita lihat dulu semua soalnya. Oke, pertama dia tanya main idea, kemudian nanti dia tanya, oke, berarti ini sinonim kalimat. Nanti ini sinonim kalimat kita jelaskan juga bagaimana cara menjawabnya. Kemudian main motif. Oke, ada motif. Motif ini kurang lebih sama dengan tujuan. Gitu. Oke. Nah, kita mulai dari nomor 2. What is the main idea of the passage? Nah, kita lihat dulu. Oke. Pertama dia tanya, katanya di sini dia mulai dengan pertanyaan bagaimana caranya honeybees itu berkomunikasi dalam menghasilkan madu, gitu kan. Katanya dia menggunakan not a language. Dia tidak bicara seperti human language, seperti bahasa manusia, tapi dia punya cara lain untuk berkomunikasi. Oke, sekarang kita tahu dia punya cara lain. Nah, ini harus kita cari tahu apa cara lainnya. Kita skim. Oke, ternyata ada dance gitu.
Oke, jadi cara lain bagi honeybee untuk berkomunikasi adalah melalui dance. Di paragraf kedua, mulai dijelaskan mekanisme dance-nya kayak gimana. Katanya di sini kan, when a honeybee finds the source of nectar, katanya, ini ada kata first. Ini menunjukkan step by step yang dilakukan sama si bee-nya untuk berkomunikasi. Nanti kita bahas di sini apa di nomor yang sesuai. Kemudian ini eksperimen lebih lanjut. Ini sederhananya, kita tahu bahwa ternyata di teks ini dia cuma menjelaskan bahwa cara lebah madu menghasilkan madu itu dengan berkomunikasi dengan temannya. Komunikasinya itu melalui dance. Dance-nya atau tariannya dijelaskan seperti pada paragraf 2. Cuman itu informasi yang kita butuhkan untuk menjawab soal nomor 2. Berarti soal nomor 2 kita lihat. The bee dance conveys a message of distance and source of food. Ini bisa jadi benar, kita save dulu. Dance is a way for bees to communicate with each other about their food. Nah, ini lebih benar ini. The way bee dance show the presence of food sources from the nest. Ini the way bee dance. Ini belum masuk ke kategorinya. Kita bahas masalah dance-nya secara umum gitu. Kita tidak membahas step by step dance-nya gitu. Kemudian different bee dance, different bee ini tidak masuk dalam konteks juga. Don't have any effective means, jelas salah. Kemudian A sama B, kita lihat coba. B dance conveys a message ke A. Kenapa B pada akhirnya lebih benar dibanding A? Karena opsi B ini dia langsung bahas masalah about their food itu. Jadi ini lebih sifatnya general gitu. General. Problem di opsi A adalah message-nya itu terbatas pada distance dan source aja. Padahal kan dance-nya itu bisa mencakup anything about the food. Itu makanya jawabannya B. Kita lihat soal nomor 3. The author's intention writing a sentence based on the smell of honey. Jadi kita artikan ini. Berdasarkan bau dari madu tersebut, lebah bisa menentukan jenis bunga mana yang menjadi sumber dari nektar yang dilaporkan. Berarti ini menyatakan hubungan antara smell, bau, dan what types of flower, dan jenis bunga. Kalau kita bilang jenis bunga, ini kan masih membahas masalah location, gitu kan? Berarti jawabannya jawabannya C. Connect between the smell of honey and type of honey source. Jadi menghubungkan antara bau honey-nya dengan sumber dari honey tersebut. Ini kan type of flower yang menjadi sumber gitu. Kita lanjut ke soal nomor 4. The main motive for the writer, tujuan penulis. Nah, kalau kita bahas masalah tujuan, kalau dia teksnya bersifat scientific, ini kan teks scientific kan? Scientific itu berarti teks ilmiah, dia membahas masalah penelitian. Kalau teksnya bahas masalah penelitian, berarti ini problemnya adalah karena ada lack of informations. Itu karena ada kekurangan informasi. Makanya teksnya bertujuan untuk kasih informasi yang lebih komprehensif. Kita coba lihat. Partial link between honey source and bee dancing as a communication. Jawabannya adalah alpha gitu. Jadi belum ada informasi jelas tentang hubungan antara honey source dan bee dancing as a communication tools. Kenapa B salah? Karena dia bahas masalah twisted dance. Yes, twisted dance itu salah satunya, tapi dia bukan pembahasan secara umum. Various forms of communication juga jelas-jelas salah. Karena kan di teks kita cuma bahas masalah dance saja kan. Cooperation in producing honey ini juga jelas salah. Karena dia cuma menemukan honey-nya, dia tidak memproduksi. Kemudian information on many patterns. Ini juga salah. Banyak pola komunikasi. Ini hampir sama dengan opsi C. Ini salah karena di teks kita cuma bahas masalah satu jenis komunikasi, yaitu true dance. Seperti itu. Sekian untuk video pembahasan kita di 4 soal ini. Nanti dalam video berikutnya kita kembali akan membahas lebih banyak lagi terkait soal-soal bahasa Inggris, jenis-jenis soal lain, kemudian cara menjawab soal-soal tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.